Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir polisi menangkap 5 terduga teroris yang aktif merekrut anak-anak untuk dijejali paham radikal. Jaringan teroris ini menyebabkan propaganda melalui media sosial dan game online yang banyak digandrungi oleh kalangan pelajar. Ya, ironisnya berdasarkan data kepolisian pemirsa, ada tren jumlah korban yang direkrut semakin lama semakin banyak. Lantas haruskah pemerintah melarang adanya media sosial bagi anak-anak untuk mencegah kejahatan? Bahaya mengintai di balik gawai menyusul fakta baru yang diungkap polisi mengenai jaringan terorisme yang mengincar remaja dan anak-anak. Paham radikalisme disebarkan teroris melalui ruang-ruang digital yang senyap. Anak-anak yang hobi mabar menjadi rentan terpapar. Lantaran propaganda dan rekrutmen anggota baru kelompok teroris dilakukan di media sosial hingga game online. Kerentanannya adalah faktor tahap perkembangan psikologis. Kita tahu bahwa secara perkembangan kognitif memang mereka masih belum terlalu banyak wawasan ya, belum terlalu memahami literasi digital seperti risiko privasi atau manipulasi konten gitu ya. Kemudian dari sisi perkembangan emosional itu memang masih punya kebutuhan yang sangat tinggi untuk mendapatkan penerimaan gitu ya untuk dirinya sendiri. Kemudian juga cenderung impulsif, bereaksi terhadap konten itu nggak bisa membedakan mana yang sehat dan mana yang berbahaya. Perkembangan sosialnya itu juga ada perasaan ingin diterima gitu ya oleh orang lain, apalagi yang memang dianggap bisa mengerti mereka. Mengapa jaringan teroris seakan semakin intens memanfaatkan jagat maya dan menyasar pelajar untuk dijadikan kaki tangan mereka? Bagaimana pula modus operandi yang dilakukan? Karena mereka sudah tidak punya lagi wilayah-wilayah kekuasaan di daratan. Dulu mereka punya basis di Suriah, sekarang mereka sudah nggak punya. Karena itu kemudian mereka mengembangkan propagandanya itu dengan cara menciptakan namanya online khilafah atau pemerintahan secara online tanda petik ya. Lalu kemudian mereka menyebarkan ideologinya menggunakan berbagai macam platform, misalnya dengan Facebook, Instagram, Twitter, kemudian TikTok, semua platform yang ada di internet itu mereka gunakan. Nah, cara mencari kadernya adalah ketika nanti ada yang like satu postingan, itu biasanya diarahkan untuk pembicaraan di forum yang lebih tertutup, misalnya di Discord, kemudian ada juga grup Telegram, ada juga grup 4chan. Nah, itu mereka diarahkan ke sana dan dari situlah kemudian dikader ya, dibimbing gitu, di grooming lah gitu. Ancaman terorisme siber pada anak meningkat seiring aktivitas digital mereka di media sosial. Dalam 1 tahun terakhir, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 terduga teroris yang aktif merekrut anak untuk dijejali paham radikal melalui dunia maya. Pada periode 2011 sampai 2017, Densus mengidentifikasi sebanyak 17 anak menjadi korban perekrutan kelompok teroris. Jumlah itu meningkat pesat pada tahun 2025 yang mencapai lebih dari 110 anak. Korban berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun dan tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Densus 88 menyimpulkan bahwa ada tren yang tidak biasa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011 hingga 2017 itu Densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak ya, dan ini dilakukan berbagai tindakan, tidak hanya penegakan hukum tetapi juga ada proses pembinaan. Namun pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang
teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengungkapkan, dalam kurun 5 tahun terakhir, ruang digital telah menjadi media yang efektif bagi kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda, perekrutan, serta pendanaan terorisme. Kondisi ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi ancaman serius di berbagai negara. Fenomena rekrutmen online terhadap anak oleh kelompok terorisme ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga menjadi ancaman global, sehingga di setiap negara ini menjadi atensi. Oleh sebab itu tadi saya ulangi kembali bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, kegiatan ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 sudah dimasukkan kegiatan ini. Ya, ini barangkali klise ya, tapi hampir semua kasus terorisme, baik itu terorisme yang berlatar belakangi oleh radikalisme Islam maupun terorisme dengan paham ideologi lain, misalnya white supremacy, itu selalu ujungnya adalah keluarga yang tidak harmonis. Selalu ujungnya adalah hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak ada komunikasi. Misalnya penembakan sekolah di Amerika Serikat. Semua empat-empatnya dalam 1 tahun 2025 ada 4 kali penembakan di Amerika Serikat. Keempat-empatnya itu berasal dari keluarga yang broken home gitu. Lantas, langkah apa yang harus diambil pemerintah? Benarkah pembatasan ruang digital seperti yang diberlakukan di sejumlah negara seperti Australia menjadi cara jitu untuk mencegah media sosial menjadi racun bagi anak-anak Indonesia? Dengan chat game itu, gamenya nggak ada masalah, cuma orang memanfaatkan. Chat dalam game itu kan tertutup ya, memang tertutup, kemudian bisa dibikin grup-grup begitu, bisa di Roblox, bisa di PUBG, macam-macam ada grup-grupnya. Nah di situ mereka manfaatinnya, tapi kan ini sebenarnya nggak terkait dengan gamenya. Radikalisme ini tidak terkait dengan gamenya gitu. Tak hanya negara, peran keluarga juga tak kalah krusial dalam melindungi anak-anak dari ancaman berbagai konten digital yang adiktif dan berbahaya. Ada istilah yang disebut connect before correct. Itu artinya memang perlu berkoneksi dulu, perlu untuk menjalin hubungan yang dekat dulu sebelum kita bisa mengoreksi atau melakukan perubahan terhadap anak. Gitu ya. Jadi anak itu akan lebih mudah cerita kalau memang dia merasa nyaman, merasa dipercaya. Kemudian yang juga setelah itu dilakukan adalah perlu melakukan edukasi literasi digital. Artinya orang tuanya juga perlu paham tentang literasi digital. Jadi anak tuh diajarin untuk mengenali mana yang hoax, mana yang bisa dipercaya, mana yang mungkin adalah manipulasi dari suatu data ya, baik itu foto, video, ataupun tulisan, ataupun termasuk modus-modus dari predator online. Kemudian perlu juga bagaimanapun pendampingan aktif ya. Kejadian kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menunjukkan betapa besar pengaruh dunia digital terhadap remaja dan anak-anak yang rentan. Pelaku yang diduga mengalami perundungan ditengarai terjebak ideologi ekstremis di internet. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat demi membendung berbagai risiko perkembangan teknologi yang semakin pesat.